Apa yang terjadi setelah kamu menyakiti seseorang? Mungkin dia diam, mungkin dia pergi tanpa membalas, tapi jangan salah. Diam bukan berarti tidak ada akibat. Di dunia ini ada hukum alam. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Apa yang kita tanam, cepat atau lambat akan kembali dalam bentuknya sendiri. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang sengaja menyakiti hati orang lain? Mari kita lihat dari sisi yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sadari. Di dalam kehidupan ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Waktu terus berjalan, musim terus berganti, dan setiap tindakan selalu membawa konsekuensi tertentu. Kita mungkin bisa menyembunyikan sebuah perbuatan dari orang lain, tetapi kita tidak pernah benar-benar bisa menghilangkan dampak dari perbuatan tersebut. Begitu pula ketika seseorang menyakiti orang lain. Terkadang seseorang mengucapkan kata-kata yang tajam karena emosi. Terkadang seseorang berbohong demi kepentingannya sendiri. Ada pula yang sengaja mengkhianati seseorang yang telah memberikan kepercayaan, lalu pergi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pada saat itu, mungkin tidak ada sesuatu yang langsung terjadi, tidak ada petir yang menyambar, tidak ada suara yang mengatakan bahwa seseorang sedang mendapatkan balasan. Bahkan orang yang menyakiti mungkin justru merasa bahwa dirinya telah berhasil keluar sebagai pemenang. Namun kehidupan tidak selalu memberikan akibat secara instan. Ada proses yang berjalan perlahan. Sebuah tindakan dapat memengaruhi hubungan, membentuk kebiasaan, mengubah cara orang lain memandang kita, bahkan membentuk karakter diri kita sendiri. Karena itu, hukum sebab akibat dalam kehidupan tidak selalu harus dipahami sebagai hukuman yang datang secara tiba-tiba. Seringkali, konsekuensinya tumbuh perlahan dari tindakan yang kita lakukan sendiri. Bayangkan seseorang yang terus-menerus mempermainkan kepercayaan orang lain. Pada awalnya mungkin tidak ada masalah. Ia masih memiliki banyak teman, masih dipercaya, bahkan mungkin masih mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Tetapi sedikit demi sedikit, sesuatu mulai berubah. Orang-orang mulai berhati-hati ketika berbicara dengannya. Mereka mulai menyimpan rahasia, mereka mulai mempertanyakan perkataannya, dan pada akhirnya, ketika suatu hari dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk percaya kepadanya, mungkin tidak banyak orang yang tersisa. Disitulah kita dapat melihat bagaimana sebuah tindakan bisa kembali melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Bukan karena dunia secara ajaib sedang menghukum seseorang, tetapi karena setiap tindakan memiliki dampak yang kemudian membentuk kehidupan kita. Begitu juga dengan orang yang suka merendahkan orang lain. Mungkin hari ini dia merasa lebih tinggi karena berhasil membuat seseorang merasa kecil. Tetapi jika perilaku itu terus menjadi kebiasaan, ia sedang membangun sebuah lingkungan yang penuh dengan rasa tidak hormat. Orang-orang mungkin tersenyum di hadapannya, tetapi perlahan kehilangan penghargaan terhadap dirinya. Dan yang paling menarik, terkadang akibat terbesar bukan datang dari orang lain. Akibat terbesar bisa muncul dari perubahan yang terjadi di dalam diri sendiri. Ketika seseorang terlalu sering menyakiti orang lain, hati nuraninya bisa menjadi terbiasa. Rasa bersalah mungkin semakin berkurang, empati perlahan menipis, dan tanpa disadari, seseorang dapat berubah menjadi pribadi yang semakin jauh dari dirinya yang dahulu. Itulah mengapa setiap perbuatan perlu dipikirkan sebelum dilakukan. Sebab kita tidak pernah benar-benar tahu sejauh apa dampak dari sebuah tindakan. Satu kalimat mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan, tetapi orang lain bisa mengingatnya selama bertahun-tahun. Satu pengkhianatan mungkin hanya terjadi sekali, tetapi dampaknya bisa membuat seseorang kesulitan mempercayai orang lain setelahnya. Dan satu keputusan yang dibuat karena ego sesaat bisa membawa konsekuensi yang baru terasa ketika semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Karena itu, jika kehidupan memang memiliki hukum sebab akibat, maka kita tidak perlu terlalu sibuk menunggu kapan seseorang yang pernah menyakiti kita akan mendapatkan balasannya. Kita tidak perlu menjadi hakim bagi kehidupan orang lain. Biarkan waktu memperlihatkan akibat dari setiap pilihan. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga apa yang kita tanam dalam kehidupan kita sendiri. Karena pada akhirnya, kita semua sedang menanam sesuatu melalui setiap perkataan, sikap, dan keputusan yang kita buat. Dan cepat atau lambat, kehidupan akan memperlihatkan apa yang tumbuh dari semua itu. Tidak semua luka terlihat oleh mata,
Ada luka yang tidak meninggalkan darah, tidak membuat seseorang menangis di depan kita, bahkan tidak menunjukkan tanda apapun dari luar. Namun jauh di dalam dirinya, sesuatu mungkin telah berubah. Ketika seseorang disakiti, yang hilang bukan hanya rasa bahagia pada saat itu. Terkadang yang ikut hilang adalah rasa percaya, rasa aman, dan keyakinan bahwa orang lain dapat memperlakukannya dengan tulus. Seseorang yang dahulu mudah percaya mungkin menjadi penuh pertimbangan. Seseorang yang dahulu terbuka mungkin mulai menyimpan semuanya sendiri. Dan seseorang yang dahulu berani mencintai mungkin akhirnya memilih menjaga jarak. Itulah mengapa kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa dalam luka yang kita tinggalkan. Bisa jadi orang tersebut memaafkan kita, bisa jadi dia tidak pernah membalas, tetapi bukan berarti pengalaman itu tidak meninggalkan bekas. Waktu memang dapat membantu seseorang sembuh, tetapi pengalaman tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Karena itu, jangan menganggap diamnya seseorang sebagai tanda bahwa perbuatan kita tidak berdampak. Terkadang diam adalah cara seseorang menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika berbicara tentang hukum sebab akibat, banyak orang membayangkan bahwa balasan harus datang dalam bentuk yang sama. Jika kita pernah disakiti, maka orang yang menyakiti kita akan disakiti juga. Jika kita pernah dikhianati, maka dia akan mengalami pengkhianatan yang sama. Namun kehidupan tidak selalu bekerja sesederhana itu. Konsekuensi dapat datang melalui jalan yang berbeda. Seseorang yang dahulu menghancurkan kepercayaan orang lain, mungkin suatu hari kehilangan seseorang yang sangat berarti karena dirinya sendiri sudah tidak mampu membangun hubungan yang sehat. Seseorang yang dahulu mempermainkan perasaan orang lain, mungkin suatu hari merasakan kesepian yang tidak pernah dia bayangkan. Bukan berarti setiap kejadian buruk yang dialami seseorang pasti merupakan balasan atas kesalahannya. Kehidupan jauh lebih kompleks daripada itu. Namun satu hal yang sering terjadi adalah bahwa perilaku kita membentuk konsekuensi. Cara kita memperlakukan orang lain memengaruhi hubungan yang kita miliki. Kebiasaan kita membentuk karakter. Dan karakter pada akhirnya memengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi balasan tidak selalu datang seperti sebuah hukuman. Kadang-kadang balasan hadir sebagai konsekuensi alami dari pilihan kita sendiri. Ada orang yang menyakiti orang lain lalu terlihat baik-baik saja. Dia masih tertawa, masih bekerja, masih menjalani kehidupannya seperti biasa. Dari luar, tidak ada yang berubah, tetapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam pikirannya ketika semua orang sudah pergi dan suasana menjadi sunyi, karena ada jenis konsekuensi yang tidak terlihat oleh siapapun, penyesalan, rasa bersalah, kehilangan, dan pertanyaan yang terus muncul di dalam kepala, mengapa dulu aku melakukan itu? Terkadang seseorang baru menyadari nilai seseorang setelah orang tersebut tidak lagi berada di sisinya. Baru setelah kehilangan, dia menyadari bahwa perhatian yang dahulu dianggap biasa ternyata begitu berharga. Baru setelah orang tersebut pergi, dia memahami bahwa tidak semua ketulusan akan datang untuk kedua kalinya. Dan mungkin disitulah salah satu bentuk konsekuensi yang paling dalam. Bukan ketika seseorang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa dirinya sendiri telah menghancurkan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia kehilangan. Karena itu, jangan terlalu sibuk mencari tahu kapan orang yang menyakiti kita akan mendapatkan balasan. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan seseorang. Yang pasti, setiap perbuatan memiliki jejak. Dan terkadang, jejak tersebut bukan terlihat pada dunia di luar diri seseorang, melainkan tersimpan jauh di dalam dirinya sendiri. Setiap hari, manusia sebenarnya sedang menanam sesuatu melalui sikap dan perbuatannya. Ketika kita memberikan kepercayaan, kita sedang membangun hubungan. Ketika kita memberikan ketulusan, kita sedang menciptakan ruang bagi orang lain untuk merasa dihargai. Sebaliknya, ketika kita terus-menerus memberikan kebohongan, manipulasi, penghinaan, atau pengkhianatan, kita juga sedang membangun sesuatu. Hanya saja, yang kita bangun mungkin bukan kehidupan yang ingin kita miliki. Sebab perilaku yang dilakukan berulang kali akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kemudian membentuk karakter. Dan karakter akan memengaruhi bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Orang yang terbiasa berbohong mungkin suatu hari hidup di tengah orang-orang yang tidak lagi percaya kepadanya.
Orang yang terbiasa memanfaatkan orang lain mungkin akan kesulitan menemukan hubungan yang benar-benar tulus. Orang yang selalu merendahkan orang lain mungkin akhirnya kehilangan rasa hormat dari lingkungan di sekitarnya. Disinilah hukum sebab akibat dapat terlihat secara nyata. Tidak harus ada sesuatu yang mistis, tidak harus ada hukuman yang turun dari langit. Terkadang kehidupan hanya mengembalikan konsekuensi melalui hubungan, pilihan, reputasi, dan karakter yang kita bentuk sendiri. Karena itu, sebelum memperlakukan seseorang dengan buruk, pikirkan bukan hanya tentang apa yang akan dia rasakan, tetapi juga tentang siapa diri kita yang sedang kita bentuk melalui perbuatan tersebut. Sebab setiap kali kita memilih untuk menyakiti, kita tidak hanya memberikan luka kepada orang lain, kita juga sedang membentuk diri kita sendiri. Ketika seseorang menyakiti kita, ada perasaan yang sangat manusiawi untuk melihat dia mendapatkan balasannya. Kita ingin dia merasakan sakit yang sama. Kita ingin dia menyadari kesalahannya. Kita ingin suatu hari dia datang dan berkata bahwa kita memang benar. Perasaan seperti itu dapat muncul ketika luka masih terasa begitu dalam. Namun ada satu hal yang perlu disadari. Jika seluruh hidup kita hanya dihabiskan untuk menunggu seseorang mendapatkan balasan, berarti kita masih memberikan kendali atas hidup kita kepada orang yang pernah menyakiti kita. Dia mungkin sudah pergi, tetapi kemarahannya masih tinggal di pikiran kita. Dia mungkin sudah melanjutkan hidup, tetapi kita masih sibuk membayangkan kapan penderitaannya akan dimulai. Padahal, hidup kita terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menunggu kehancuran orang lain. Jika memang setiap perbuatan memiliki konsekuensi, biarkan kehidupan menjalankan prosesnya. Kita tidak perlu membalas, tidak perlu merencanakan cara membuatnya menderita, tidak perlu membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal yang sama kepadanya, karena terkadang kemenangan terbesar bukan ketika orang yang menyakiti kita akhirnya jatuh. Kemenangan terbesar adalah ketika kita sudah tidak lagi membutuhkan kejatuhannya untuk merasa bahagia, saat kita mampu berdiri kembali, saat kita mampu memaafkan tanpa harus kembali memberikan kepercayaan yang sama, saat kita mampu melanjutkan hidup tanpa membawa kebencian kemana-mana. Dan pada akhirnya, mungkin inilah bentuk kebebasan yang sebenarnya, membiarkan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara kita memilih bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Tidak semua orang yang pernah menyakiti orang lain adalah manusia yang tidak memiliki hati. Terkadang seseorang menyakiti karena emosi, ego, ketidaktahuan, atau keputusan buruk yang diambil pada saat tertentu. Namun kesalahan tetaplah kesalahan. Yang membedakan seseorang bukan hanya tentang bagaimana dia jatuh dalam kesalahan, tetapi bagaimana dia bersikap setelah menyadari apa yang telah dilakukannya. Ada orang yang ketika sadar telah menyakiti seseorang, justru mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Dia berkata bahwa orang lain terlalu sensitif. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tidak seberapa, atau bahkan menyalahkan orang yang terluka karena dianggap terlalu mempermasalahkan keadaan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti merendahkan diri. Justru dibutuhkan keberanian untuk mengatakan bahwa aku salah, aku telah menyakiti seseorang. Jika masih memiliki kesempatan, meminta maaflah dengan tulus, bukan meminta maaf agar terbebas dari rasa bersalah, bukan meminta maaf agar orang tersebut kembali seperti dahulu, dan bukan pula meminta maaf hanya karena takut mendapatkan balasan. Mintalah maaf karena kita benar-benar menyadari bahwa tindakan kita telah meninggalkan luka. Namun perlu dipahami, meminta maaf tidak selalu berarti semuanya akan kembali seperti semula. Ada orang yang mungkin memaafkan tetapi memilih menjaga jarak. Ada yang menerima permintaan maaf tetapi tidak lagi memberikan kepercayaan yang sama. Dan itu adalah hak mereka. Karena ketika kita telah merusak sesuatu, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memperbaikinya sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa kita lakukan adalah berubah. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan kembali menyakiti orang lain dengan alasan yang berbeda, sebab perubahan yang sebenarnya tidak terlihat dari seberapa sering seseorang mengatakan bahwa dirinya telah berubah. Perubahan terlihat dari bagaimana dia memperlakukan orang lain setelah menyadari kesalahannya. Jika dahulu mudah merendahkan, sekarang belajar menghargai. Jika dahulu mudah berbohong, sekarang belajar jujur. Jika dahulu mempermainkan perasaan, sekarang belajar bertanggung jawab. Karena mungkin kita tidak bisa menghapus masa lalu,
tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Dan jika hukum sebab akibat memang berlaku dalam kehidupan, maka salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berhenti menanam sebab yang buruk sebelum akibatnya semakin panjang. Sebab tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Kita semua pernah melakukan kesalahan, tetapi tidak semua orang mau belajar dari kesalahannya. Dan mungkin salah satu bentuk kedewasaan terbesar adalah ketika seseorang tidak lagi bertanya, "Bagaimana agar aku tidak mendapatkan balasan?" melainkan bertanya, "Bagaimana caranya agar aku tidak lagi menjadi alasan seseorang terluka?" Pada akhirnya, manusia mungkin bisa melupakan banyak hal. Kita bisa melupakan percakapan yang pernah terjadi, wajah orang yang pernah kita temui, bahkan alasan mengapa sebuah hubungan berakhir. Tetapi kehidupan memiliki cara untuk menyimpan jejak dari setiap pilihan yang pernah kita buat. Apa yang kita katakan kepada seseorang mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk terucap, namun dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Sebuah kebohongan dapat menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Sebuah pengkhianatan dapat mengubah cara seseorang memandang cinta. Sebuah penghinaan dapat membuat seseorang meragukan dirinya sendiri. Dan sebuah ketulusan yang sederhana juga dapat menjadi alasan seseorang kembali percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh apa yang kita berikan kepada orang lain. Kita tidak selalu tahu perjuangan yang sedang mereka hadapi. Mungkin seseorang yang terlihat kuat sebenarnya sedang berusaha keras untuk tidak hancur. Mungkin seseorang yang memilih diam sebenarnya sedang menahan luka yang tidak mampu dia ceritakan. Dan mungkin tanpa kita sadari, satu tindakan kecil dari kita bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupannya. Begitu pula sebaliknya, jika kita memilih untuk menyakiti, mungkin tidak ada balasan yang datang hari itu. Tidak ada sesuatu yang langsung berubah, tetapi konsekuensi bisa tumbuh perlahan melalui berbagai jalan, melalui hubungan yang rusak, melalui kepercayaan yang hilang, melalui penyesalan, melalui perubahan diri, atau melalui pengalaman hidup yang akhirnya membuat kita memahami bagaimana rasanya berada di posisi orang yang dahulu kita sakiti. Itulah sebabnya kita tidak perlu sibuk mencari siapa yang akan mendapatkan balasan. Kita hanya perlu berhati-hati dengan apa yang kita tanam. Karena kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang apa yang kita ciptakan melalui setiap pilihan. Jadi, setelah menyakiti seseorang, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak selalu ada jawaban yang bisa kita lihat dengan mata. Tidak semua balasan datang dengan cepat, dan tidak semua konsekuensi hadir dalam bentuk yang sama. Namun satu hal yang perlu kita ingat, setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Jika hari ini kita memilih menyakiti, jangan merasa bahwa semuanya akan hilang hanya karena waktu berlalu. Dan jika hari ini kita sedang menjadi orang yang disakiti, jangan merasa bahwa kita harus membalas untuk mendapatkan keadilan. Serahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan kepada waktu dan kehidupan. Fokuslah untuk menyembuhkan diri, karena mungkin balasan terbaik bukan ketika orang yang menyakiti kita akhirnya menderita. Balasan terbaik adalah ketika kita berhasil menjadi lebih kuat tanpa berubah menjadi seperti orang yang pernah menyakiti kita. Jadi mulai hari ini, pikirkan kembali setiap kata sebelum mengucapkannya. Pikirkan setiap tindakan sebelum melakukannya. Karena kita tidak pernah tahu jejak seperti apa yang akan ditinggalkan oleh perbuatan kita. Jangan menanam luka kepada orang lain jika kita sendiri belum siap suatu hari memahami rasanya.